Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta, sebelum nonton video di channel ini, tolong biasakan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa bantu like, comment, and subscribe. Dan semoga kita semuanya akan mendapat kebaikan, mendapat nilai tambah dari tayangan ini. Teman-teman, mari kita belajar bersama-sama. Pada pagi ini saya akan membacakan surat Al-Baqarah mulai ayat 253 sampai dengan ayat 256. Insya Allah saya bacakan komplit mulai ayatnya, arti perkata, terjemah, munasabah ayat, asbabun nuzul, tafsir, dan juga khasanah pengetahuan. Semoga dapat menambah pemahaman kita terhadap kitab suci kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rasulu fazdalna ba'dahum ala ba'dim minhum man kalamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa ataina Isa ibna Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Walau sa'allahu maqtadala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'adhumul bayinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau sa'allahu maqtadalu walakin Allah yaf'alu ma yurid. Tilkar rasulu, rasul-rasul itu, yakni orang-orang yang telah kami terangkan kepadamu, fadlna telah kami lebihkan, ba'dahum sebagian mereka, ala ba'din atas sebagian yang lain, yakni dalam hal kemuliaan. Minhum di antara mereka, man kalamallahu ada yang Allah berfirman secara langsung, maksudnya Allah berbicara secara langsung, yaitu misalnya dengan Nabi Musa alaihissalam, wa rafa'a dan dia meninggikan ba'dahum sebagian mereka darajatin beberapa derajat, yakni beberapa keutamaan. Misalnya Allah menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kasihnya dan mengangkat Nabi Idris alaihissalam pada kedudukan yang luhur. Wa ataina dan kami beri Isa bin Maryam, Isa putra Maryam, bayinati keterangan-keterangan atau mujizat-mujizat, yakni perintah-perintah dan larangan-larangan dan juga berbagai mujizat. Wa ayatnahu dan kami perkuat ia, yakni kami kukuhkan Isa alaihissalam, biruhil kudus dengan ruhul kudus, yakni dengan Jibril yang suci. Wala sa'allahu dan sekiranya Allah mengendaki, berkehendak, tidaklah wala sa'allahu maqtatala, wala sa'allahu dan sekiranya Allah berkehendak, maqtatala tidaklah mereka saling berbunuh-bunuhan, yakni tidak berselisih, alladzina orang-orang yang mimbatihim dari sesudah mereka para rasul, yakni sesudah Nabi Musa alaihissalam dan sesudah Nabi Isa alaihissalam, mimbati maja'athumul bayinat dari setelah keterangan-keterangan bukti-bukti datang kepada mereka, yakni penjelasan yang tercantum dalam kitab mereka tentang sifat Nabi Muhammad, walakin akan tetapi ikhtalafu mereka berselisih, yaitu berselisih tentang agama. Wa minhum maka di antara mereka man amana ada yang beriman, maksudnya beriman kepada kitab-kitab dan rasul-rasul. Wa minhum dan di antara mereka ang kafar ada yang kafir kepada kitab-kitab dan rasul-rasul. Walau sa'allahu dan sekiranya Allah berkehendak, maktatalu tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, misalnya mereka tidak berbunuh-bunuhan, yakni tidak berselisih. Walakin Allah akan tetapi Allah yaf'alu dia berbuat mayurid apa yang dia kehendaki, maksudnya terhadap hamba-hambanya. Selanjutnya Allah Ta'ala mendorong kaum mukminin supaya gemar bersedekah. Terjemah ayat 253. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Dan kami beri Isa putra Maryam beberapa mukjizat, dan kami perkuat dia
dengan Ruhul Kudus. Kalau Allah menghendaki, niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan berbunuh-bunuhan setelah bukti-bukti sampai pada mereka, tetapi mereka berselisih. Maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula yang kafir. Kalau Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya. Menurut sebagian mufasir, yang dimaksud dengan Ruhul Kudus adalah malaikat Jibril. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la bai'un fihi wala khulatun wala safa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, anfiku, kalian infakkan mimma razaqnakum, dari apa yang kami telah anugerahkan kepada kalian, yakni sedekahkanlah di jalan Allah sebagian harta yang telah kami berikan kepada kalian. Min qabli, dari sebelum ayat yaumun, datang suatu hari, maksudnya tiba hari kiamat, la bai'un, tiada jual beli, fihi, padanya, dan tidak ada lagi penebusan, wala khulatun, dan tidak pula persahabatan, dan tidak ada lagi persahabatan, wala syafaatun, serta tidak ada lagi syafaat atau pertolongan bagi orang-orang kafir. Wal kafiruna, dan orang-orang yang kafir kepada Allah, mereka adalah zalimun, orang-orang yang zalim, yakni orang-orang yang menyekutukan Allah. Selanjutnya Allah berfirman memuji dirinya sendiri. Terjemah ayat 254, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wala ya'udu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allahu Allah, la ilaha, tiada ilah, tiada Tuhan, illa, selain, huwa, dia, al-hayyu, yang hidup kekal, yang tidak akan pernah mati, al-qayyumu, yang senantiasa mengurus makhluknya, yakni yang mengurus dan tidak ada yang mengurusnya. La ta'khudhu sinatau, rasa kantuk tidak pernah menimpanya, wala naum, dan tidak pula tidur, yakni dia Allah tidak terlelap tidur sehingga lalai dari mengurus makhluknya. Lahu, miliknya, ma fis samawati, apa yang ada di langit, yakni para malaikat, wa ma, dan apa yang fil ardi, di bumi, yakni seluruh makhluk. Man dzalladzi yashfa'u, siapa itu yang dapat memberi syafaat, indahu, di sisinya. Maksudnya tak satu pun penghuni langit dan bumi yang dapat memberi syafaat pada hari kiamat, illa, kecuali bi'idnihi, dengan izinnya, kecuali dengan perintah Allah atau izin Allah. Ya'lamu, dia mengetahui, ma baina aydihim, apa yang ada di hadapan mereka. Allah mengetahui apapun yang ada di hadapan mereka, yakni person akhirat yang ada di hadapan para malaikat, ihwal, kepunyaan siapa syafaat itu. Maqal fahum, dan apa yang di belakang mereka berupa persoalan dunia. Wala yukhituna, dan mereka tidak akan mengetahui bisain, terhadap sesuatu, min ilmihi, dari ilmunya, illa, kecuali bimasa, dengan apa yang dia kehendaki. Maksudnya tak sedikit pun persoalan dunia dan akhirat yang diketahui para malaikat selain hal yang telah dia ajarkan. Wasi'a kursiyuhu, kursinya luas, samawati, langit, wal ardi, dan bumi. Maksudnya kursi Allah lebih luas
di seluruh langit dan bumi. Ada yang menerjemahkan ilmu Allah meliputi langit dan bumi. Wala ya'udzu hifdzuhuma, dan untuk menjaga keduanya tidaklah memberatkannya, yakni tidak merasa berat menjaga aras dan kursi meski tanpa malaikat. Wa dan dia aliyu maha tinggi, maksudnya lebih luhur dari segala sesuatu, al-azim dan maha besar, dan lebih agung atau lebih besar dari segala sesuatu. Terjemah ayat 255, Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia maha tinggi, maha besar. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha, wallahu sami'un alim. La ikraha, tiada paksaan, fid din, ke dalam agama Islam. Maksudnya tidak ada paksaan dalam beragama. Yakni setelah bangsa Arab menganut Islam, seorang ahli kitab dan majusi tidak boleh dipaksa untuk menganut ajaran tauhid, yaitu ajaran Islam. Qad tabayyana rusdu, jalan petunjuk sungguh telah jelas, minal ghayyi, dari kesesatan. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat, keimanan dari kekafiran, serta yang hak dari yang batil. Penggalan ayat selanjutnya berkaitan dengan Mundir bin Sawi at-Tamimi. Wa may yakfuru, maka barang siapa yang kafir, bitoghuti, kepada toghut, setan atau berhala, yakni menolak perintah setan dan tidak menyembah berhala, wa yu'minu, dan beriman, billahi, kepada Allah, serta segala keterangan yang datang darinya, dari Allah maksudnya. Qad istamsaka, maka sungguh telah berpegang teguh, bil urwatil wusta, kepada tali yang kokoh. Yakni berarti ia telah berpegang pada suatu keyakinan, yaitu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi atau disembah selain Allah. Anfisomalaha, yang tidak akan putus, maksudnya tidak akan binasa, tidak akan pernah celaka. Ada yang berpendapat tidak akan membuat pemegangnya terputus dari kenikmatan surga, tidak akan binasa di dalam surga, dan tidak akan celaka dengan menjadi penghuni abadi neraka. Wallahu sami'un, dan Allah maha mendengar masalah perkataan tersebut, alim, lagi maha mengetahui pahala dan kenikmatan berpegang teguh pada pegangan yang kukuh itu. Terjemah ayat 256. Tidak ada paksaan dalam mengikuti agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Tauhid adalah setan dan apa-apa yang disembah selain Allah SWT. Munasabah ayat, tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Pada ayat yang lalu, Allah SWT telah menjelaskan sifat-sifatnya yang mulia, yang hanya dimiliki olehnya semata. Dia mengetahui semua kejadian dan perbuatan yang dilakukan oleh makhluknya. Dalam ayat ini, dia menegaskan tentang larangan bagi umat Islam untuk melakukan kekerasan dan pemaksaan bagi umat Islam terhadap orang-orang yang bukan muslim, untuk memaksa masuk agama Islam terhadap orang yang bukan muslim. Asbabun Nuzul, surat Al-Baqarah ayat 256. Berdasarkan riwayat Abu Dawud, An-Nasai, dan Ibnu Hibban dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diceritakan bahwa ada seorang perempuan yang bertekad dan berjanji atas dirinya
jika dia mempunyai anak yang terus hidup, anaknya akan dijadikan Yahudi. Tatkala Yahudi Bani Nadir diusir dari Madinah, ternyata anak itu ada di antara mereka. Kaum Ansor pun berkata, kami tidak akan membiarkan anak-anak kami bersama mereka. Kemudian turunlah ayat ini. Ada keterangan yang menyebutkan dari Ibnu Jarir, dari Ibnu Abbas, diceritakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seorang sahabat yang bernama Al-Husain, yang bermaksud memaksa anak-anaknya yang masih menganut Nasrani untuk menganut agama Islam, yaitu agama Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi mereka menolaknya, lalu turunlah ayat ini. Tafsir At-Tabari, surat Al-Baqarah, ayat 256. Ayat ini mengandung makna seseorang dilarang memaksa orang lain untuk masuk agama Islam. Namun mereka dipungut jizyah. Jizyah adalah pajak ya. Ayat ini diberlakukan bagi dua golongan, ahli kitab dan orang majusi. Ahli kitab maksudnya orang Yahudi dan Nasrani. Mereka dibiarkan memeluk agama yang bertentangan dengan agama Islam, namun dipungut pembayaran jizyah atau pajak. Maksud penggalan ayat, sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat, yaitu telah jelas bagi para pencari kebenaran dan petunjuk yang bisa membedakan kesesatan dan kekeliruan. Karena itu siapapun tidak boleh memaksa dua golongan ahli kitab yang telah dipungut jizyah untuk masuk agama Islam yang hak. Maka bagi siapa yang menolak dari petunjuk setelah diberikan penjelasan kepadanya, maka urusannya diserahkan kepada Tuhan yang akan menghukumi di akhirat nanti. Setiap hamba yang kufur terhadap rububiyah selain Allah, dan dia kufur terhadap tauhid atau setan, membenarkan Allah bahwa dia adalah Tuhan, pemilik alam semesta, Tuhan yang layak disembah, berarti dia telah berpegang teguh terhadap pegangan orang yang berharap dihindarkan dirinya dari siksa dan hukuman Allah. Ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah Maha mendengar ikrar seorang mukmin akan keesaan Allah SWT dan berlepas diri dari sekutu dan berhala yang disembah. Dan Allah mengetahui apa yang menjadi tekad orang mukmin terhadap keesaan Allah, sedang hatinya ikhlas dalam menyembah Allah. Tafsir Ibnu Katsir, surat Al-Baqarah, ayat 256. Ayat ini menyatakan tidak ada paksaan dalam beragama. Ketika kita telah menyampaikan kepada pemeluk agama lain tentang kebenaran Islam, berikut bukti-buktinya, lalu mereka masih belum beriman, maka kita tidak boleh memaksa mereka. Hal itu barangkali karena hati mereka mengeras dan tertutup dari daya Allah SWT. Kita perlu mengedepankan toleransi beragama. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ayat ini ditujukan kepada sahabat Ansor. Seorang sahabat menyusukan anaknya kepada orang Yahudi, lalu ia hendak memaksa orang Yahudi itu memeluk Islam. Lalu turunlah ayat ini. Secara etimologis, kata tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus, bermakna tali yang kuat. Para ulama berbeda pendapat tentang makna sebenarnya. Menurut Mujahid, dua kata ini bermakna iman. Adapun menurut Asadi, maknanya adalah Islam. Disebutkan dalam ayat tadi bahwa ketika seorang memeluk Islam dan berikrar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka ia sebenarnya telah berpegangan kepada tali yang sangat kuat yang akan menjadi pegangan hidupnya. Tali ini akan menyelamatkannya dari bujuk rayu setan yang akan selalu berupaya menjerumuskan manusia ke jurang kekufuran. Tali inilah yang akan menjadi senjata untuk mengalahkan pasukan-pasukan setan. Hadis sahih yang terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 254. Ammar berkata, ada 3 perkara yang barang siapa dapat mengumpulkan ketiga hal itu di dalam dirinya, maka ia telah dapat mengumpulkan keimanan secara sempurna, yaitu memperlakukan orang lain sebagaimana engkau suka dirimu diperlakukan oleh orang lain, memberi salam terhadap setiap orang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal, dan mengeluarkan infak di jalan Allah, meskipun hanya sedikit. Hadis diriwayatkan Bukhari nomor 9.
Doa dan zikir, zikir Rasulullah pada waktu petang, amsayna wa amsal mulku lillahi wahdahu lillahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan milik Allah telah memasuki waktu petang. Segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya. Hasanah pengetahuan surat Al-Baqarah ayat 256. Metode-metode Qur'ani untuk mendakwahkan Islam. Allah telah mengutus para rasul silih berganti untuk menyampaikan fakta tentang eksistensinya dan adanya hari akhir secara jelas dan menyuruh mereka menyembah hanya kepada Dia. Allah memberitahukan bahwa para utusannya beserta orang-orang beriman sudah dipercayakan dengan tugas ini. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Ali Imran 104. Orang-orang beriman hanya disuruh mempermaklumkan Islam. Makanya mereka hendaknya menyampaikan perintah Allah kepada manusia dan menyuruh mereka menuju kepada moralitas Al-Quran. Allah membimbing dan memberikan pengertian kepada manusia. Dalam hubungan ini, orang-orang beriman diberi kewajiban hanya untuk menggunakan metode-metode yang disebutkan di dalam Al-Quran. Untuk mempermudah tugas mereka, Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang beriman melalui perintah-perintah yang sudah dimengerti dan terdapat di dalam Al-Quran. Perbuatan para utusan Allah juga jadi contoh untuk umat beriman.